Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak Pisces, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, kali ini Mari mau ngajak kamu, ayo kita pick pile dulu ya, biar kita cari tahu apakah ada kemungkinan dia, seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan, akan kembali lagi ya kepada dirimu. Ya. Oke, jadi dari satu tumpukan kartu tarot ini akan Mari bagi menjadi dua pile yang kemudian bisa kamu pilih salah satunya untuk melihat energi dia, seseorang yang saat ini sedang bikin kamu rasa penasaran ya. Oke, nah kebetulan memang satu deck ini akan Mari bagi menjadi dua. Jadi mana tahu kalau kamu penasaran ya tentang dua orang sekaligus, monggo dipilih untuk salah satunya ya. Jadi bisa dua nama untuk di satu kali pembacaan ini ya. Jadi misalnya si A kamu pilih ini kartunya dia, si B ini gitu ya. Oke, baik. Ini Mari kasih tanda aja dengan bunga, satu bunga warna kuning, satu bunga warna hijau. Monggo silahkan kamu pilih ya. Bagi kalian yang mungkin agak mau ngeseriusin bacaan ini dan masih bingung kira-kira yang mana mau kamu pilih, di pause aja videonya. Kamu pelan-pelan coba koneksi ya secara intuisinya kamu, mana yang kamu rasa ini nih bakal bisa bantu aku ngasih jawabannya ya. Baik, warna kuning dan warna hijau. Nah, jadi warna hijaunya Mari singkirkan dulu supaya Mari langsung aja bacain dari bunga yang warna kuning dulu ya. Oke, baik. Ini dia. Apakah ada kemungkinan dia, seseorang yang kamu pikirkan ini, akan kembali lagi kepada dirimu? Ini dia. Ada kartu The Fool di sana, berikut ada energi dari Eight of Swords, dan kemudian ada Seven of Swords reverse, dan berikutnya ada energi dari The Empress. Oh, udah pasti. Sudah pasti seseorang ini bakal balik lagi sama kamu ya. Nah di sana nggak bakal lama-lama lagi nih kalau Mari lihat ya. Baliknya untuk kalau yang ini sih baliknya itu tuh untuk bangun, memang untuk menjalani relationship ya, bukan kayak hanya sebatas dateng aja gitu ya, nggak tahu-tahu entah apa juntrungannya dia terus dia menghubungi kamu kembali, ya jelas tidak ya. Nah jadi di sini tuh kalau Mari bilang dia bakalan coba ya, kali ini dia bakalan coba untuk sungguh-sungguh lebih menjalani lagi relationship dengan kamunya. Nah tuh kan bener. Nah di sana nggak tahu nih entah siapa yang memutuskan duluan ya, misalnya yang memutuskan untuk memberikan jarak pada relationship ini, apakah kamu apakah dia gitu ya. Tetapi yang jelasnya tidak dalam waktu lama lagi, hanya sekitar beberapa minggu sejak kamu melihat pembacaan video ini gitu ya, paling tidak akan diawali dengan komunikasi dulu gitu ya. Mungkin saja orangnya ndak yang langsung ciluk ketuk pintu rumahnya kamu gitu ya, untuk menyodorkan dirinya ke kamu bahwa dia datang lagi, dia akan membuka diri kembali kepada kamu gitu ya, tapi melalui chattingan atau melalui teleponan, video callan, yang pastinya ada gerak dari si seseorang ini yang datang untuk ngedeketin kamu gitu loh. Jadi di saat sekarang ya kamu duduk manis aja gitu ya, kamu jangan stres-stres, kamu jangan sedih-sedih gitu ya, kamu ndak usah dramatis kayak gimana-gimana gitu ya, toh orangnya belum kemana-mana kok. Dia pergi dan kemudian akan kembali gitu ya ceritanya. Kembali di sini tuh Mari lihat ya, memang karena dia juga masih sayang sama kamu ya, karena dia juga masih cinta. Untuk beberapa ya nampaknya kalian sudah berstatus suami istri gitu ya. Nah jadi ya dia sadar gitu loh bahwa dia kan suaminya kamu, dia kan istrinya kamu gitu ya. Nah jadi sudah sebuah kewajiban kalau dianya ini tuh ya menjalani lagi hidupnya dia dengan kamu gitu loh ya. Secara mental dan emosional dia sadar siapa kamu dan siapa dia itu ya. Di sana tadi. Jadi dan ini tuh juga kalau Mari lihat nampaknya kalau kalian sudah punya anak ya, dari hubungan rumah tangga ini, tentu gitu ya, sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapak,
dia juga punya tanggung jawab gitu loh kepada anak-anaknya kalian gitu ya. Jadi ya mau nggak mau, karena pertimbangan anak juga akan menjadi alasan dia balik lagi sama kamu. Dan kalau Mari bilang kembalinya dia kali ini nampaknya akan mencoba ya melakukan tindakan untuk perubahan yang besar di hubungan kalian. Maksudnya tindakan yang apa Cici Mari gitu ya? Tindakan untuk membangun relationship ini lebih oke lagi dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin hari. Gitu. Kamu akan lihatlah dia bersungguh-sungguh ini ke kamu. Gitu ya. Terlepas dari bagaimana kamu kemudian merespon dirinya ya. Terlepas dari bagaimana kamu akan bertindak dalam hubungan kalian gitu ya. Terlepas dari itu ya, terlepas dari pribadinya kamu. Nah, pribadi dari seseorang ini, wah dia akan datang dengan versi terbaik dia kah gitu ya, bisa ya bahasanya. Dia datang dengan versi terbaiknya dia datang dengan semangat baru untuk melanjutkan lebih baik lagi hubungan ini ya. Membangunkah namanya, mengembangkankah namanya, membuat dalam lagi relationship ini, menaikkan kembali relationship ini gitu ya. Bisa ya, silakan kamu pilih yang mana diksi yang kamu rasa paling cocok untuk kamu. Yang jelasnya pilihlah diksi yang nunjukin bahwa oh ada ternyata ya effortnya dia, ada ternyata ya masih mau dianya punya usaha untuk kami gitu loh ya, walaupun kalian masih pacaran ceritanya. Dan di urusan pacaran ya, jika urusan pacaran, nah kali ini Mari lihat dia kayak akan mempersiapkan dirinya dia gitu loh ya, mempersiapkan dirinya dia untuk sungguh-sungguh dan kemudian memantaskan dirinya dan mengajak kamu, ayo yuk kita bangun hubungan yang di level suami istri aja yuk gitu loh ya. Di sana kamu akan lihatlah effortnya dia mengangkat derajat relationship ini. Jadi bukan yang kayak mentok-mentok di hubungan pacaran doang gitu ya. Enggak. Ada ajakannya dia, ayo kita lebih dewasa lagi menjalani relationship. Gitu loh. Ayo kita godok ini. Ayo kita jadikan ini sebagai project gitu ya. Project untuk membangun rumah tangga. Nah, seperti itu. Ya, ada cinta yang tulus soalnya di sini. Mari lihat ya, ada cinta yang dalam di sini. Kemarin hari kalau kamu yang ternyata ditinggalkan oleh dia, Mari lihat itu tuh hanya sebatas karena ada keraguan-raguan di sana gitu ya. Jadi nampaknya jika dia yang melepaskan kamu kemarin hari, itu tuh dia lagi butuh space, dia lagi butuh waktu gitu ya. Meyakinkan dirinya, memantapkan dirinya dia mau apa, dia bagaimana gitu loh di relationship ini itu ya. Jadi masa jedanya kalian berdua bukan dia pakai itu tuh untuk alasan ya bahwa dia sudah muak sama kamu, dia sudah tidak mau sama kamu, dia sudah tidak cinta lagi sama kamu, dia pengen ngejalani hidup dia sendiri, dia pengen mencoba dirinya tanpa kamu. Oh enggak. Mari lihat itu tuh seperti masa-masa perenungan gitu ya, masa-masa perenungan, masa-masa untuk dia ya tadi meyakinkan dan memantapkan dirinya dia sebagai pasangannya kamu gitu loh. Jedanya itu tuh dimanfaatkan untuk membentuk dirinya dia gitu ya. Jadi tidak lagi ragu-ragu gitu ya, membentuk diri dia untuk lebih bersungguh-sungguh di sana ya. Jadi bukan karena ada alasan-alasan dia sungguh-sungguh mau ngelepasin kamu ya, andaikan dia yang meninggalkan kamu, oke? Bukan sebab waduh coba aku hidupnya tanpa Pisces. Mari lihat bukan seperti itu ya. Nah di sana menghilang sebentar ini ceritanya, menghilang sebentar gitu ya, kemudian datang dengan energi yang lebih baru lagi sama kamu, energi yang lebih fresh gitu ya, energi yang lebih positif lagi, bisa memberikan dampak untuk masa depan hubungan kalian gitu ya. Beberapa mungkin karena kemarin hari juga
kayak ngerasa, waduh ini terlalu banyak tantangannya, terlalu banyak rintangannya gitu. Karena di mata seseorang ini tidak peduli dia sebesar apa, ternyata menyadari cintanya dia ke kamu, tapi dalam kehidupan, senyata-nyatanya kehidupan gitu ya, ya secara internal juga dia melihat tidak mudah ya, ada perbedaan visi dan misi antara kalian, ada perbedaan sudut pandang gitu ya, ada juga kayak perbedaan karakter, dan juga beberapa kayak merasa bahwa ada ya susupan dari orang lain gitu ya, seolah-olah kayak mencampuri relationship-nya kamu dengan si dia gitu loh. Entah itu tuh mungkin pihak keluarganya kamu kah gitu ya, pihak temennya kamu, yang jelasnya ini tuh pihak dari kamu ya, bukan pihak dari dia gitu loh, pihak dari kamu, saudaramu, sahabatmu, gurumu, atau siapa gitu ya. Ini yang nampaknya kayak berusaha untuk menggugurkan relationship ini. Nah, makanya di sini tuh mungkin dia kayak butuh rehat dulu gitu ya. Butuh jeda dulu gitu untuk ngumpulin lagi tenaganya dia, menjernihkan lagi pikirannya dia, menjernihkan lagi perasaannya dia. Gitu loh, supaya katakan biar lebih mampu lagi gitu ya, menjadi partner hidupnya kamu di sana ya. Memang kalau dia yang ninggalin kamu itu memang disengajakannya itu kemarin hari, tapi ya ingat yang barusan Mari sampaikan, dia yang lepasin kamu kemarin hari itu tuh bukan untuk benar-benar ngelepasin, hanya sebatas memberikan jeda dirinya ya, dari harus bersibuk ria tentang relationship ini gitu loh ya. Makanya Mari bilang kamu tidak usah pening-pening, kamu gak usah resah, cemas gitu ya, diklaim aja ini energinya gitu loh, untuk menjadi energi milik seseorang yang kamu tujukan gitu ya. Diaminkan aja, kamu juga tumbuhkan rasa positifnya kamu, supaya ini mewujud nyata. Kalau kamu ragu-ragu, masa iya sih, kamu ragu-ragu, bimbang-bimbang, ya bisa-bisa nanti kamu ikut mempengaruhi semesta gitu ya. Jadi jangan sampai jadinya patah. Kalau kamu memang mengharapkan seseorang ini balik lagi, jangan sempet patah bacaannya hanya gara-gara kamu tidak yakin, kamu tidak percaya gitu ya. Mendingan kamu cepet-cepet amin gitu, tulis di kolom komentar jika perlu ya, aku klaim ini energinya. Nah seperti itu, cinta dan sayang akan memanggil dia untuk pulang gitu ya. Dan lagi-lagi ini tuh macam orang yang lagi liburan ini modelnya ya. Walaupun liburannya udah berapa tahun gitu ya. Tapi ya anggap aja lah dia lagi staycation di mana gitu ya. Dia lagi liburan lagi holiday kemana gitu ya. Toh nanti dia ingat pulang ke rumahnya, dia ada di kamu gitu. Ya, di sini ada energi dari Aquarius, Gemini, kemudian ada energi dari Taurus, Libra, ada energi dari Pisces di sini, Virgo ada, dan berikut ada energi dari Leo. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari bacakan ya untuk kamu yang sudah berpartisipasi dan memilih pile dengan bunga warna kuning ya. Oke, baik, sekarang Mari akan bacakan bagi kamu yang sudah memilih tumpukan kartu dengan bunga warna hijau ya. Oke, baik Pisces, kita shuffle dulu ini barangnya. Baik, apakah dia akan kembali lagi kepada kamu? Ada King of Cups di sana. Berikut ada Ace of Cup reverse, King of Cup reverse, Ace of Cup reverse. Kemudian ada energi dari Three of Pentacles di situ. Berikut ada Queen of Swords. Kemudian ada energi dari Nine of Cups. Ada Knight of Pentacles, Page of Pentacles, dan kemudian di situ ada energi dari Nine of Wands. Gini ya. Kalau untuk sebatas kemungkinan apakah kalian akan punya interaksi lagi? Nah, di sini Marija pasti ada gitu ya. Namun bukan dalam rangka untuk membangun hubungan dengan kamu, bukan.
Mari lihat di sini tuh karena ada hal-hal yang katakan untuk di ranah profesional gitu ya. Entah kebetulan karena kalian ada di project yang sama, kalian ada di bisnis yang sama, kebetulan memang ada interaksi sosial kalian di satu komunitas yang sama. Nampaknya mari hanya sebatas di situ nanti kamu terhubung kembali dengan si seseorang ini. Gitu ya. Iya sih, beberapa di sini mari bilang macam yang ini ya, kecil lah kemungkinannya ya, kecil lagi sangat kecil kemungkinannya jika kemudian dia datang dengan mengajukan proposal ya, yuk kita benar-benar bangun hubungan lagi yuk gitu ya. Agak-agak ragu mari ke arah sana, ragu. Ini sebab karena ada kepentingannya dia aja ini tuh sama kamu ya. Karena mari lihat juga secara emosional ya, di sensasi cinta, sayang, ini nampaknya sudah tidak ada lagi di sini ya. Sudah tidak ada. Yang mari lihat justru bisa marah, kecewa, bahkan benci sama kamu. Nah, itu yang mari lihat akan kemudian hadir ya di dalam batinnya dia gitu loh. Jadi kayak dia merasa ya tidak layak lagi lah relationship ini tuh untuk dibawakan ke arah asmara, ke arah percintaan gitu ya. Rumah tangga ini semacam kayak dibiarkan sajalah menjadi kandas di situ ya, dibiarkan menjadi kandas. Jadi motivasinya dia pasti balik lagi, pasti dia datang lagi sama kamu. Tapi tuh motivasinya dia datang lagi berinteraksi sama kamu bukan untuk berkata aku rindu kamu gitu ya, aku ingin kembali bersama-sama dengan kamu. Bukan itu nanti maksud dan tujuan kedatangannya dia gitu loh. Karena ada hal-hal yang penting saja di situ ya, yang tidak menyangkut tentang cinta-cintaan. Nah, di situ ya. Dan memang untuk di saat ini apakah dia sudah move on dari kamu? Maka jawabannya belum. Sebenarnya belum move on dari kamu. Sebab masih sering ini tuh terfikir kamu, perasaannya dia masih terusik tentang dirimu. Hanya saja yaitu energi mau balik sebagai kekasihnya kamu tidak terlihat ya dalam 8 lembar kartu tarot ini. Tidak terlihat oleh mari gitu loh. Malah dia kayak yang oh memang kamu harus ditinggalkan, memang kamu harus dilepaskan, seperti itu ya. Kok kayaknya memang tidak cocok menurut dia kamu dan dia ini tuh berpasangan gitu ya. Jadi dia bisa melihat bahwa rumah tangga ini tuh buruk gitu, rumah tangga ini tuh jauh dari harapan dan impiannya dia gitu loh. Dia bisa kayak tidak betah sama kamu itu ya. Beberapa di sini orangnya agak-agak rapuh ini mari lihat. Jadi seseorang ini tuh kayak yang ya bisa dia merasa dia adalah korban ya dalam relationship kalian. Dan ini maaf aja agak-agak ada lebay-lebaynya ini si ayang bebeknya kamu ini ya. Ada seperti kayak melebih-lebihkan dia. Oke, kalian hubungannya katakanlah memang kurang harmonis, katakan seperti itu ya. Tapi dalam kekurangan harmonis itu tuh dia lebih cenderung menuduh kamu gitu ya Pisces sebagai pelaku gitu loh. Yang membuat ketidakharmonisan ini tuh berlarut-larut adanya gitu ya. Nah di sana dia adalah orang yang dirugikan kalau hubungan ini tuh berjalan katanya. Itu makanya dia kayak kesel sama kamu, dia benci bahkan sama kamu. Mari lihat di sini ya. Dan dia akan terus memegang gitu pikiran-pikiran negatifnya dia tentang dirimu di sana. Walaupun mungkin kamu kayak ya aku nggak ada salah sih Cimari. Ya wajar sih kalau kamu bilang kayak gitu karena kata Mari tadi kan agak-agak lebay seseorang ini ya, agak-agak rapuh dia gitu loh.
Jadi memang benar kamu itu tuh mungkin ini analoginya aja ya. Kamu mungkin kayak ngecubit dia satu kali gitu. Tapi dalam bayangannya, oh ini tuh bisa dia mark up ini ya. Dia bisa membayangkan seolah-olah kamu mencubit dia tuh 2 kali gitu. Padahal hanya 1 kali, benar kamu mencubit. Tapi hanya 1 kali. Cuman diimajinasikan oleh dia, kamu mencubit dia 2-3 kali. Seperti itu. Ya, di sana. Ini kan sensitifan ya orangnya ya. Dan bahkan beberapa mari lihat agak-agak cenderung egois gitu ya. Agak-agak cenderung egois. Jadi seperti kayak dia aja yang punya perasaan, dia aja yang punya pikiran gitu ya. Dan kemudian karena dia yang mempunyai pikiran dan perasaan, jadi seolah-olah dia merasa bahwa dia yang menjadi korban di sini gitu loh. Tanpa dia juga nge-cross check ya, di mana andilnya dia ketika kalian dalam ketidakharmonisan itu gitu loh. Bisa-bisa dia kayak hanya mencap kamunya gagal gitu loh, sebagai pasangan yang membuat dia mampu untuk merasakan kenyamanan, keamanan, kebahagiaan gitu loh. Lebih cenderung dia sedang mempersalah-salahkan kamu di sini gitu ya. Dan ini juga ya nampaknya kesalahpahaman sering ya mewarnai relationship-nya kalian gitu. Maunya seseorang ini tuh kalau bisa kamu itu tuh lembut sama dia. Kamu itu tuh enggeh-enggeh aja sama dia. Kamu itu tuh bilang, kalau dia bilang kiri, iya kiri, kanan, iya kanan. Kalau dia marah, kamu diem. Kalau dia resah, kamu pujuk rayu dia. Kalau dia enggak tenang, ya udah, kamu yang berusaha untuk menenangkan dia. Maunya dia seperti itu sikapnya kamu. Tapi ternyata ya kamu ya sebagaimana dirinya kamu sendiri gitu ya kan. Ya kalau kamu lagi nggak mood untuk pujuk rayu dia, ya kamu ndak. Kalau dia marah dan kamu bisa aja kepancing juga rasa marahnya kamu, jadi kalian saling marahan gitu ya. Kamu nggak bisa duduk tenang, diem gitu ya, bersabar gitu ya, nggak bisa kan. Nah, di sana ya. Jadi seolah-olah kamu seperti orang yang dengan sengaja dia anggap nyakitin dia. Seperti itu. Kamu sering banget dia anggap mencederai ya, mencederai dirinya gitu loh. Padahal bisa di sini tuh dia yang terlalu sensitif gitu ya. Dia yang pikirannya bisa aja sering keliru kepada kamu. Ini kayak orang yang sulit untuk tenang ini. Mari lihat ya orangnya. Gitu loh. Jadi hal yang kecil bisa besar. Hal yang besar waduh meledak gitu ya. Itu energi dari ayang bebeknya kamu ya. Dan dia seperti orang yang agaknya kurang sabaran gitu ya. Maunya dia segala sesuatunya itu tuh set sesuai dengan gambarannya dia gitu loh ya. Jadi ya balik lagi bahwa dia anggap kamu kayak sering gagal gitu, sering gagal sebagai partnernya dia di sana. Makanya dengan pemikiran-pemikiran negatif perihal tentang kamu, disinilah kecil kemungkinannya dia akan balik lagi ya untuk membangun relationship dengan kamu. Hanya karena ada alasan yang penting di sini, gitu. Entah itu karena hanya urusan anak saja, gitu ya, atau karena urusan pekerjaan saja, bisnis saja, gitu, atau kepentingan sosial komunitas tadi. Mari lihat hanya sebatas di situ dia untuk kembali berinteraksi sama kamu. Jadi kayak relationship kalian ini tuh tidak akan cut off abis, tidak akan. Kamu masih bisa melihat dia sesekali, kamu masih bisa mendengar suara dia sesekali. Namun balik lagi, kalau untuk kamu harapkan dia kembali sebagai pacarnya kamu, sebagai suaminya kamu atau istrinya kamu, ini tuh ya berat ya. Kalaupun mau dia kembali lagi,
Tapi mari lihat isunya dalam relationship kalian. Ini tuh akan muter-muter di situ-situ aja. Gitu, ya. Lebih banyak diwarnai dengan ngambekannya, marah-marahannya. Ya, secara garis besarnya lebih banyak ketidakharmonisannya gitu loh kalau dipaksakan relationship ini. Jadi jatuh-jatuhnya kalian hanya kemudian menjadi dua orang asing gitu ya, yang kebetulan berada di bawah atap yang sama dengan status sebagai suami istri jika kalian sudah berumah tangga gitu. Atau kalau kalian masih hubungannya pacaran, ini pacaran yang kemudian ogah-ogahannya nih, mari lihat dari energinya dia ya, ogah-ogahan dia untuk ngejalani dengan kamu. Dia bisa datang dengan rentetan banyak peraturan-peraturannya dia, dan bahkan bisa-bisa peraturan-peraturan dia itu tuh peraturan yang agaknya kurang masuk akal bagi kamu. Sehingga ketika kamu tidak patuh tunduk pada aturannya dia, di sini kemudian urusan relationship pacarannya kalian sering goncangnya ini. Mari lihat ya, sering goncang. Dan untuk informasi bagi kamu, ini tuh dia bisa ya akan menjadi orang yang agak segera ini mencari pasangan berikutnya ya, untuk menggantikan dirimu gitu loh. Jadi sembari kalian berinteraksi kembali ya, tapi tadi ya dengan konsep yang barusan Mari sampaikan, hanya di soal-soal yang formal gitu ya. Nah, sembari dia nanti akan mencari pasangannya dia untuk menggantikan posisi dari dirimu gitu loh. Sebab dia kan rasa cintanya sama kamu udah nggak ada ya. Jadi kayak dia punya ide juga ini, bahwa mencari pasangan lain ini tuh sebagai salah satu jurus untuk nyakitin kamu. Maaf banget ya gitu. Jadi di depan matanya kamu dia akan memperlihatkan ya bahwa dia memprogres ya hubungan dia dengan pria lain atau dengan wanita lain. Nah, ada seperti itu, seperti kayak mau balas dendam sama kamu. Itu ya, membuat kamu semacam menyesal ya, membuat kamu jadi down. Ada di situ Mari nampak, makanya macam ada kebutuhan untuk membuka diri ya, mengejar pria lain ataupun mengejar wanita lain ataupun membuka diri kepada pria lain. Seperti itu Mari lihat ya. Jadi nampaknya balik pun dia ke kamu, ada kemungkinan besar dari si dianya tidak kooperatif ya membangun relationship asmara. Dan ini orang, maaf aja, ada juga ini tuh banyak bohong-bohongnya ini sama kamu ya. Ada ketidakjujurannya dia ini Mari nampak sama kamu gitu. Kecuali kalau kamu bisa men-trigger dia ya, untuk ketika berinteraksi kembali sama kamu bisa trigger dia berkenan sebagai pasangannya kamu. Tapi tentu saja seseorang yang bisa kamu trigger untuk lebih baik lagi ya menjadi pasangannya kamu gitu, maka ini kemudian akan worth it ya untuk kamu perjuangkan. Tapi kalau dia hanya balik kemudian dia dengan gaya dia yang sama, untuk apa sama kamu? Kayak kata Mari tadi kan, toh hubungan kalian nanti akan lebih banyak diwarnai dengan silent treatment, marah-marahan gitu ya, lebih banyak diwarnai dengan ketidakharmonisan daripada harmonisnya. Ngapain kamu buang-buang waktu dalam relationship yang seperti ini? Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Dalam bacaan kita kali ini ya, hadir energi dari Pisces, Scorpio, Cancer, ada Capricorn di sini, energi dari Libra ada, berikut energi dari Taurus, energi dari Virgo di sini ya, dan energi dari Sagittarius. Oke, itu aja yang bisa Mari sampaikan ya untuk kamu yang sudah berpartisipasi dan memilih tumpukan kartu dengan bunga warna hijau ya.
Semoga apa yang Mari sampaikan mampu untuk kamu pahami. Nah, terima kasih banyak. Kedua filenya sudah Mari bacakan. Ya, udah selesai di sini. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.